Halo, selamat pagi. Senang banget karena hari ini adalah jadwal saya untuk buat video teduh buat YouTube channel saya. Dan waktu untuk buat video tuh sekarang kayak saya nantikan karena sepertinya saya pada waktu buat video tuh saya ngobrol dan bertemu dengan teman-teman dan punya banyak cerita yang bisa saya bagikan. Ketika baca komen-komen yang baik dan mereka tersentuh itu saya bersyukur, saya merasa punya semangat untuk menjalani hari, punya semangat dan alasan untuk bangun pagi. So thank you buat teman-teman yang sudah menulis komen-komen yang baik. Itu membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video teduh yang lain. Hari ini saya mau sharing sesuatu yang banyak orang tidak tahu tentang diri saya. Orang kalau kenal saya pasti akan merasa bahwa saya itu orangnya happy, ceria, kreatif, teduh. Banyak orang tidak tahu bahwa saya sampai hari ini masih proses menyembuhkan diri saya dari gangguan-gangguan perasaan dan cacat emosi. Saya menyadari saya punya gangguan perasaan atau gangguan emosi itu sebenarnya sudah sejak lama sih. Yang paling benar-benar berasa itu waktu kuliah di Jakarta. Tapi makin kesini makin terasa lagi. Dan setelah saya menelusuri dan menggali, saya melihat dan banyak orang juga berkata bahwa apa yang saya rasakan tuh gejalanya mirip dengan gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Ada beberapa gejala yang mirip, tapi ada juga yang sama sekali tidak terjadi dalam diri saya. Karena itu saya sampai hari ini tidak memilih jalan untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli di bidang ini. Saya memilih untuk menemukan dan mencari dan merenungkannya sendiri di hadapan Tuhan. Tapi saya nggak sarankan ini buat teman-teman ya, karena saya yakin banget bahwa ada orang-orang ahli yang Tuhan berkati, Tuhan beri karunia untuk menolong orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian atau perasaan. Saya memilih jalan saya sendiri, mencoba menggali keadaan saya karena saya merasa dari tahun ke tahun saya mengalami progres lebih baik. Jadi saya sampai hari ini belum pernah punya kesempatan untuk bertemu dengan psikolog atau psikiater atau orang yang ahli di bidang ini. Dulu pernah waktu saya kuliah sih sekali, cuma satu kali pertemuan. Saya disarankan oleh dosen saya untuk bertemu seorang psikolog yang terkenal, yang baik, yang profesional sekali. Tapi karena di dalam diri saya itu belum tenang, belum terlalu dewasa ya. Jadi sekali pertemuan sudah saya bilang saya nggak mau lagi, saya merasa saya nggak bisa. Jadi saya anggap saya belum benar-benar pernah berkonsultasi dengan orang yang ahli atau profesional di bidang ini ya. Apa sih gangguan perasaan yang saya rasakan, yang saya alami? Yang paling mengganggu itu adalah mood swing atau perasaan yang mudah berayun. Jadi saya sering sekali merasa tiba-tiba bersemangat, tapi kemudian saya bisa sedih banget. Kalau pas yang bersemangat atau happy sih masih oke ya, tapi kalau waktu yang drop itu sangat mengganggu. Jadi pada waktu bangun pagi itu rasanya nggak semangat banget dan sedih sekali, rasanya hampa banget. Hidup itu kayak nggak berarti dan nggak tahu mau ngelakuin apa. Kayaknya semuanya percuma, semuanya nggak berguna. Itu sih perasaan yang saya alami. Dan itu tuh terjadi berkali-kali. Nanti hari ini muncul 1, 2, 3 hari, kemudian membaik, lalu muncul lagi. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa agak lama sampai 5 hari. Nah, yang membuat saya bisa melewati salah satunya ketika muncul perasaan sedih, hampa, pengen menangis, hancur dan kecewa. Padahal saya nggak punya alasan yang spesifik ya, yang khusus yang membuat saya merasa seperti itu. Jadi semuanya tuh baik-baik saja. Yang saya lakukan adalah pertama-tama tentunya berdoa, minta penghiburan dari Tuhan. Yang kedua yang saya yakini bahwa nanti ini akan berlalu dan saya hanya menunggu dan melewati dengan mengisi hari-hari saya tuh dengan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian saya dan bisa membangun mood atau perasaan saya lagi. Nah, ada 3 hal yang saya rangkum yang cukup efektif untuk membantu saya selama ini untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari gangguan-gangguan perasaan yang selama ini membuat saya tidak maksimal, membuat saya
gagal melakukan ini dan itu. Yang pertama, saya suka memulai hari saya dengan bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya sangat menghormati Tuhan sebagai Bapa, sebagai Tuhan yang besar, yang kudus, yang maha segalanya. Tapi saya juga merasa Tuhan itu sebagai sahabat yang menyenangkan. Saya merasa bahwa Tuhan terlalu sayang pada hidup saya. Dia bukan saja mendidik, mengatur, atau mendisiplin saya sebagai murid, tetapi Tuhan juga menyayangi, merawat hati saya. Bahkan kadang-kadang saya bisa merasakan Tuhan memanjakan saya seperti anak perempuan kesayangannya. Saya bisa tenang ketika bercakap-cakap dengan Tuhan, karena Tuhan sangat mengerti bahasa kegelisahan hati saya. Ketika saya merasa ada ketakutan yang tidak bisa terungkap, kemarahan, kekecewaan, kelelahan yang bertumpuk-tumpuk karena beban hidup, Tuhan seperti membelai kepala saya, memeluk saya, dan berkata-kata lembut agar saya tabah, bersabar, dan percaya pada janjinya. Gangguan perasaan saya paling bisa diredakan ketika saya menghabiskan waktu berdua dengan Tuhan. Kadang-kadang saya bercerita dan saling mendengarkan cukup lama sehingga saya tertidur. Ajaibnya, ketika saya bangun, saya seperti merasa tadi ada seorang teman yang bersama dengan saya, duduk sangat dekat, dan kami berbincang begitu akrab. Hal kedua yang saya lakukan adalah saya belajar menikmati kebahagiaan melalui hal-hal yang sederhana. Dulu pada waktu saya belum kenal Tuhan, saya mencari kebahagiaan dan kesenangan itu dengan cara-cara orang dunia. Waktu saya SMA, saya suka kumpul-kumpul sama teman-teman, sering pulang malam ke sana ke sini, ketawa-ketawa, ngobrol hal-hal yang dangkal, yang nggak mengubah dan yang nggak berarti. Jadi melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya tujuannya itu mencari kesenangan dan kebahagiaan. Tapi semakin dewasa dan semakin mengenal Tuhan, saya menemukan hal-hal yang lain, hal-hal yang sederhana yang bisa membuat saya bahagia. Dulu saya tidak betah di rumah. Saya suka bosan dan hidup saya terasa datar. Tapi Tuhan mengajariku cara-cara yang unik untuk menemukan kebahagiaan. Cara-cara yang sangat sederhana yang kadang tidak terpikirkan. Saya suka melihat tanaman, mengumpulkan jenis-jenis daun. Saya suka menyiapkan makan pagi saya dengan sebaik-baiknya. Bukan makanan yang mewah, makanan kecil yang sederhana, tetapi ditata, disiapkan dengan baik, dan tentu saja cukup mengenyangkan untuk saya melewati hari itu dengan produktif. Bagi saya, menyiapkan makanan, walaupun saya tidak terlalu pandai memasak, adalah seni yang menyenangkan. Setiap pagi saya mencoba ide-ide baru, menggunakan bahan yang ada di rumah, untuk menyulapnya menjadi makanan yang enak dan menarik. Sekedar buah pisang, roti tawar gandum kesukaan saya, susu segar, dan sebagainya. Dan ketika saya menikmati makanan sederhana itu, saya bisa bersyukur, saya bisa mengenal manis, renyah, rasa sedap, dan bau makanan yang harum. Saya cukup bahagia bisa merasakan itu semua. Rasanya aneh kalau mengingat dulu hal-hal seperti ini sama sekali tidak menarik bagi saya. Sebelumnya saya suka suasana yang ramai, heboh, meriah. Tadinya saya lebih suka bersenang-senang, tidak mau repot, dan tidak pernah memikirkan nilai-nilai kehidupan yang mendalam. Setelah mengikuti keinginan hati yang tidak ada habisnya, pelan-pelan saya mulai merasakan gangguan perasaan hampa saya makin menjadi. Hidup saya rasanya kosong sekali. Punya banyak teman, tapi saya merasa kesepian dan cepat bosan. Punya banyak uang, tapi tidak pernah merasa puas. Punya banyak barang, tapi tidak bahagia. Akhirnya Tuhan membuka hati saya dan berbicara lembut. Dia menuntun saya sehari demi sehari, mengajari saya satu cara demi satu cara, agar saya menemukan kebahagiaan yang lain. Kebahagiaan yang tenang, sederhana, namun mendalam. Cuma dari melihat hijau daun dan pohon, sambil mengingat cinta Tuhan, saya bisa merasa sangat bahagia. Cuma dengan menikmati makan pagi dan minuman segar yang saya buat sendiri, sambil mensyukuri semua yang sudah Tuhan karuniakan, dengan begitu saja saya bisa merasa puas dan bahagia.
Saya juga mulai menerapkan gaya hidup minimalis. Saya membagikan pakaian-pakaian, sepatu, tas, dan barang-barang saya yang terlalu banyak di lemari. Saya mulai mengatur jadwal harian saya dan mencatat hal-hal bermakna apa saja yang bisa saya lakukan. Banyak orang mengejar kebahagiaan yang terlalu meriah dalam limpahan kekayaan dan kesenangan dunia. Saya beruntung Tuhan berhasil menaruh di hati saya satu kebenaran, bahwa kebahagiaan itu bisa didapat dari hal-hal yang sederhana. Saya tidak perlu menghabiskan waktu hidup saya yang berharga hanya untuk kesenangan mewah, namun sebenarnya sia-sia belaka. Dan yang ketiga, yang sangat membantu juga ketika saya melewati hari-hari saya yang berat dengan gangguan perasaan adalah membuat proyek-proyek kreatif. Saya suka sekali dengan fotografi, suka menulis, lalu suka membuat video, salah satunya. Saya mengusahakan hal kecil itu bisa menjadi sesuatu yang indah, yang berarti, yang bisa dinikmati oleh saya dan orang lain. Jadi ketika saya menata makanan saya di baki, lalu saya foto di studio foto saya yang sederhana, yang kecil. Kemudian ketika saya menulis dan mendesain dengan baik tulisan saya, mempostingnya itu dan orang diberkati, saya merasa hidup saya jadi lebih berarti dan saya semakin termotivasi. Saya yakin jika kita mau memakai semua karunia yang ada pada diri kita, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Di awal saya tidak pernah memikirkan hasilnya. Saya hanya menulis, membuat karya foto-foto yang baik, belajar ilmu desain, dan semakin menggali dan belajar, ilmu kreatif saya ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Saya berusaha melakukan semua proyek saya dengan konsisten. Memang butuh waktu yang lama dan berbulan-bulan untuk memulai sesuatu. Tapi saya ingat, saya sering menceritakan semua kesenangan dan mimpi-mimpi saya pada Tuhan. Semua hal itu membuat saya tidak punya waktu memikirkan kekhawatiran dan gangguan perasaan saya. Sebaliknya, saya menghasilkan karya dan Tuhan menambahkan berkat melalui penghasilan karya-karya kreatif saya. Nah, ayat favorit saya yang sangat membantu ketika saya merasa hampa atau perasaan saya nggak enak, lesu, sedih, ada di Mazmur 52 ayat yang ke-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saya suka sekali dengan kata atau kalimat aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Evergreen, ya, selalu hijau, selalu subur, selalu segar. Jadi saya merasa hidup saya yang sudah subur, yang segar, yang sudah diberkati oleh Tuhan, saya mau pakai itu untuk memasyurkan, untuk membagikan keteduhan dan kehangatan yang saya miliki kepada orang-orang lain yang juga saya percaya dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang menyebabkan kenapa saya menulis buku dan melayani melalui sosial media, khususnya Instagram, Facebook, dan YouTube. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan tentang gangguan perasaan dan bagaimana saya mengatasinya. Dan saya memberi contoh melalui Dear God season yang pertama dan kedua, bagaimana menghidupi persahabatan dengan Tuhan dalam keseharian, sampai akhirnya hati dan hidupku makin terasa tentram dan teduh. Terima kasih sudah menonton video teduh ini. Saya senang kalau kau mau memberi komentar. Dan sampai bertemu di video teduh selanjutnya.